Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Putra Irawan, NPM 202102102351. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari 3 materi. Yang pertama, tayamum adalah cara bersuci selain mandi dan wudhu. Tayamum meringankan seseorang bersuci sebab tidak dapat menggunakan air karena berbagai halangan. Tayamum adalah mengusapkan tanah atau debu ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat yang telah ditentukan sebagai pengganti wudhu dan mandi. Sebab-sebab seorang diperbolehkan untuk bertayamum ialah karena ia sakit, dikhawatirkan jika memakai air dapat menambah parah dan memperlambat kesembuhan sakit yang dideritanya. Yang kedua, karena dalam perjalanan. Ketiga, karena benar-benar tidak ada air. Syarat-syarat tayamum: 1. Sudah masuk waktu sholat. 2. Sudah berusaha mencari air namun tidak menemukannya, sedangkan sudah masuk waktu sholat, kecuali bagi orang yang bertayamum. Karena sakit. Yang ketiga, karena sakit atau sudah yakin di sekitar tempat tersebut tidak ada air. 4. Menggunakan tanah yang suci dan berdebu, atau pendapat ini menurut Imam Syafi'i, sedangkan menurut imam lainnya boleh menggunakan tanah, pasir, atau bisa juga menggunakan batu. 5. Menghilangkan najis sebelum melakukan tayamum. Rukun bertayamum: 1. Niat, karena akan melaksanakan sholat, bukan semata-mata untuk menghilangkan hadas. 2. Mengusap muka dengan tanah. 3. Mengusap kedua tangan sampai ke siku dengan tanah. 4. Menertibkan rukun-rukun tersebut. Tata cara bertayamum: untuk tata cara bertayamum adalah sebagai berikut. 1. Membaca basmalah. 2. Niat dalam hati untuk melakukan tayamum karena Allah Subhanahu wa taala. Beberapa masalah yang berkaitan dengan tayamum, yaitu 1. Bagi orang yang bertayamum karena tidak ada air, tidak wajib mengulangi sholatnya apabila setelah itu ia mendapat air. Sedangkan orang yang bertayamum karena junub, mandi setelah mendapatkan air bila akan mengerjakan sholat berikutnya. Karena tayamum tidak menghilangkan hadas, melainkan hanya memperbolehkan sholat karena darurat. 2. Kekuatan hukum tayamum sama dengan wudhu. Oleh karena itu, 1 kali tayamum boleh digunakan untuk beberapa kali sholat fardu ataupun sunnah bagi orang yang bertayamum karena tidak dapat menggunakan air. Namun demikian, sebagian ulama berpendapat bahwa tayamum hanya dapat digunakan untuk sekali sholat fardu dan beberapa kali sholat sunnah. 3. Tayamum juga boleh bagi orang yang luka atau karena suhu sangat dingin, dikarenakan luka merupakan termasuk dalam arti sakit, dan kedinginan yang amat sangat bisa membuat orang sakit. Yang kedua, imsak ialah rentan waktu menghentikan segala sesuatu yang membatalkan puasa, termasuk makan dan minum. Waktu imsak biasanya ditetapkan 10 menit sebelum masuk waktu sholat subuh. Masuknya waktu imsak bukan sebagai larangan atau dihentikannya makan sahur. Hanya saja imsak itu sebagai patokan untuk berjaga-jaga. Contohnya, jika ada seorang telat bangun lalu ia mendengar pemberitahuan imsak di masjid, maka orang itu masih boleh melakukan sahur. Tetapi jika sudah masuk waktu subuh, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan sahur harus dihentikan. Materi yang ketiga adalah zakat. Zakat adalah salah satu ibadah pokok yang termasuk salah satu dalam rukun Islam. Zakat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan umat Islam pada sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal untuk mensucikan jiwanya. Zakat mal adalah zakat yang harta yang dimiliki seorang umat muslim karena sudah mencapai nisabnya. Orang yang berhak menerima zakat yaitu fakir, orang miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, fisabilillah, dan ibnu sabil yang tidak berhak menerima zakat, kafir,
orang kaya, keturunan Rasul, orang yang dalam tanggungan yang berzakat. Hikmah berzakat. 1. Mendidik jiwa manusia suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bakil. Zakat mengandung arti rasa persamaan yang memikirkan nasib manusia dalam suasana persaudaraan. Zakat memberikan arti bahwa manusia itu bukan hidup untuk dirinya sendiri. Sifat diri sendiri harus disingkirkan dari masyarakat Islam. Seorang muslim harus mempunyai sifat-sifat yang baik dalam hidup perseorangan, yaitu murah hati, penderma, dan penyayang. Zakat dapat menjaga timbulnya rasa dengki, iri hati, dan menghilangkan jurang pemisah antara kaya dan miskin. Zakat bersifat sosialis karena meringankan beban fakir miskin dan meratakan nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.